Puji Tuhan, saya tetap berharap kita semua tetap dalam penyertaan Tuhan dan tetap memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Kalau episode sebelumnya kita telah belajar singkat tentang kehidupan orang yang berbahagia karena dia menjadi orang yang menjadi kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Hari ini kita akan melihat, kita akan masih bicara tentang apa itu kehidupan yang berbahagia. Apa itu kehidupan yang senantiasa sesulit apapun tetap ciri kebahagiaannya menjadi milik bagian seisi keluarganya dalam hidupnya di mana saja dia berada. Masih dalam kitab Mazmur. Kalau kemarin kita lihat dalam pasal 1, hari ini kita akan lihat dalam pasal 112. Dimulai dari ayat yang pertama. Bahagia orang benar. Kalau kemarin kita bicara tentang berbahagia apabila kita memilih jalan orang benar. Kita lihat, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Hari ini lebih dalam lagi kita akan melihat firman Tuhan ini. Hari ini lebih luas lagi kita akan melihat firman Tuhan ini. Semakin diperjelas rahasia dari kebahagiaan anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang setiawan, berdedikasi, menuruti apa yang dikehendaki Tuhan, teruji kesetiaannya. Kita lihat ayat pertama berkata, dimulai dengan kalimat haleluya, dimulai dengan kalimat puji Tuhan. Ini sebuah pengagungan, ini sebuah pujian untuk Tuhan. Ketika siapa? Tentu ketika orang benar didapati Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Saya katakan episode sebelumnya, orang yang takut akan Tuhan bukan bagaikan orang yang sedang menerima hukuman, sedang diikat kedua belah tangannya sehingga tidak bisa berdaya, bahkan ikut dengan kakinya diikat. Bukan itu definisi takut akan Tuhan, sehingga kita tidak bisa berekspresi, kita tidak bisa lagi senyum, kita tidak bisa lagi bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Definisi dari takut akan Tuhan justru sebaliknya. Kita akan disukai oleh banyak orang, sekalipun kita tidak tercebur di dalam kehidupan tindakan-tindakan orang yang di luar firman Tuhan. Tapi kita akan disebut berbahagia karena kita bisa bergaul, kita bisa bertetangga dengan baik. Ketika kita keluar, orang akan menerima sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Bukan hanya didasari karena pemberian kita terus-menerus tiap hari, kita bagi-bagi sembako. Tidak.
Tetapi dengan hidup kita, dengan cara hidup kita, menyikapi hidup ini dengan tidak berhenti bersyukur, tidak berhenti hidup dalam takut akan Tuhan, orang yang ada di sekitar kita akan merasakan kebahagiaan. Oh, ternyata hidup di dalam Tuhan tidak hanya sebatas dilihat dari satu sudut, mengikuti apa kata Tuhan, tetapi ada di balik kita mengikuti apa kata Tuhan, ada sukacita tersendiri yang menjadi jaminan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Definisi orang yang takut akan Tuhan itu sederhana: jauhi kejahatan, jauhilah hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Sadar bahwa kita adalah orang yang mudah terkontaminasi, orang yang mudah terpengaruh. Dengan kita menyadari akan hal itu, kita akan menjadi orang yang terus memiliki, setiap hari memiliki hati yang senantiasa tergantung kepada Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan, senantiasa berhidup dalam koridor yang ditetapkan oleh Tuhan. Rumah kita tidak hanya sebatas ada slogan, ada tulisan shalom, tetapi benar-benar suasana shalom itu dapat dirasakan oleh istri, oleh suami, oleh anak-anak kita, oleh rekan-rekan pelayan kita di gereja, oleh jemaat Tuhan ketika di mana kita digembalakan. Ada sesuatu yang berbeda, sekalipun seperti saya katakan sebelumnya, walaupun kita sedang mengalami kesulitan yang luar biasa, tekanan ekonomi yang begitu terasa sekali dampaknya, kesulitan yang sedang kita alami, tetapi lihat apa kata Tuhan, apa kata firman-Nya. Orang-orang yang takut akan Tuhan pasti disebut berbahagia. Lalu meningkat lagi, dia katakan poin yang kedua, yang sangat suka. Ingat, sangat suka. Saya senang dengan masakan khas suku saya, rica-rica. Ya, apapun makanannya, lauk pauknya, kalau modelnya sudah rica-rica, itu pasti enak. Kalau suku Manado tahu apa itu masakan rica-rica. Artinya bagi orang lain itu terlalu pedas, apalagi bubur Manado. Bagi orang lain mungkin seperti apa ini? Kok semua digabung gitu ya? Tapi bagi saya jadi kesukaan gitu. Kalau bisa itu yang terus yang dikonsumsi, karena memang sangat suka. Walaupun juga tingkat memasaknya lumayan, harus ekstra, apalagi memasak bubur Manado, nggak boleh kelembean, harus lumayan ya. Tapi ketika dinikmati namanya suka, bagi orang lain mungkin enggak, tapi bagi penikmat itu pasti bagi dia enak. Seperti itu juga firman Tuhan ini. Mungkin bagi orang lain terlalu keras, firman Tuhan itu tidak cocok dengan suasana saya, mungkin kata orang begitu. Tapi bagi kita, apapun bentuk firman Tuhan yang datang selalu enak.
Walaupun itu sifatnya mengoreksi, sifatnya memperbaiki. Lihat, firman Allah banyak memberikan contoh. Ketika seorang nabi mengingatkan Daud, sakit sebenarnya. Seorang raja dikoreksi, tapi Daud, karena memang dasarnya kesukaannya akan firman Tuhan. Oh Tuhan, jangan ambil rohmu, jangan buang aku dari hadiratmu. Langsung. Walaupun itu sebuah koreksi bagi Daud, tapi dia sadar firman Tuhan itu menjadi kesukaan bagi dia. Itu sebabnya ketika datang koreksi itu menjadi kesukaan dia. Karena ada firman Tuhan yang mengingatkan dia. Dalam kitab Perjanjian Baru menulis, firman itu memang memiliki manfaat, memperbaiki kelakuan kita, karakter kita, cara hidup kita. Hanya firman yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Dan janji Tuhan selanjutnya, dia berkata, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Baik secara vertikal, secara horizontal, jaminan firman Allah. Firman Allah berkata, anak cucunya akan menjadi perkasa di bumi. Artinya apa? Siap menghadapi era globalisasi yang begitu mempengaruhi manusia untuk melakukan hal-hal yang bebas tanpa terkendali. Tapi generasi takut akan Tuhan adalah generasi yang memiliki kekuatan untuk menolak dosa, menolak tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita, dapat terus membangun semangat kita untuk tetap mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.